Santapan Harian Senin 20 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk setia mendengar kebenaran firman-Mu dan memelihara serta melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam kasih Putra Sang Bapa, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 7 ayat 11-17. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Sahabat Santapan Harian, dalam hidup ini semua orang pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Akibatnya, kita dapat mengalami duka cita yang sangat mendalam, sampai-sampai kita tidak lagi memiliki pengharapan atau bahkan semangat hidup. Sama halnya dengan apa yang dialami seorang ibu di Nain di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Ia kehilangan putra satu-satunya. Jika kita menelitinya lebih lanjut, kita menemukan bahwa duka citanya amat mendalam. Ia telah kehilangan suaminya dan sekarang ia harus kehilangan anaknya juga. Dalam kehilangan itu ia terpuruk dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi kecuali menangis. Ketika Yesus melihatnya, ia berbelas kasihan dan berkata kepada sang ibu, "Jangan menangis." Kata-kata Yesus bukan sekedar kata-kata penghiburan biasa, melainkan kata-kata pernyataan yang disertai dengan mukjizat luar biasa. Ia menyentuh anak laki-laki itu dan mengatakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yesus membangkitkan anak itu sehingga ia hidup kembali. Tindakan Yesus merupakan penghiburan bagi sang ibu yang berduka beserta rombongan yang bersama-sama dengan dia. Duka cita menjadi sukacita. Kesedihan menjadi kekaguman. Tangisan menjadi pujian. Itulah yang dialami oleh mereka yang dihibur oleh Yesus. Kita juga dapat berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi. Bukan kehilangan itu sendiri yang menjadi persoalan, melainkan bagaimana respon atau sikap kita saat hal itu terjadi. Kita percaya bahwa orang-orang yang meninggal dalam Tuhan pasti akan bersama Bapa di surga.
Hanya saja, terkadang kita belum siap untuk kehilangan orang terdekat kita, sehingga kita dapat mengalami duka cita yang begitu mendalam dan bahkan meninggalkan iman kita. Namun, kita tidak perlu putus asa, karena selalu ada penghiburan dari Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dijanjikannya, bahwa Bapa akan mengirim seorang penolong untuk menghibur kita, yaitu Roh kebenaran. Percayalah, Roh Kudus akan selalu menghibur kita setiap kali kita bergumul dalam duka cita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kehadiran-Mu yang menghibur kami di tengah penderitaan dan kesedihan yang kami alami. Tolonglah kami untuk kemudian dapat menghibur orang lain juga. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.